materi di LMS Moodle. Fitur materi merupakan fitur yang tersedia saat ingin membuat materi pembelajaran dalam LMS Moodle. Terdapat beberapa fitur yang tersedia, yaitu mode edit, di mana mode edit ini merupakan fitur untuk melakukan pengeditan ke setiap fitur yang ada di dalam fitur materi. Contohnya jika ingin mengedit atau mengganti nama judul, misalnya pada kata umum diganti menjadi pertemuan satu ataupun pengumuman. Yang kedua yaitu tambahkan aktivitas atau sumber, di mana aktivitas atau sumber ini merupakan fitur untuk menambahkan aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa. Contohnya yaitu menambahkan materi, forum, diskusi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tambahkan bagian, di mana fitur ini merupakan fitur untuk menambahkan topik baru. Apabila kolom topik tidak cukup dan ingin menambahkan topik baru, maka bisa klik fitur tambahkan bagian, maka topik baru akan muncul. Mengelola materi kelas di LMS Moodle. Untuk mengelola kelas di LMS Moodle harus mempunyai kursus terlebih dahulu. Jika belum mempunyai kursus, silahkan buat kursus terlebih dahulu, dan jika sudah mempunyai kursus, silahkan klik kursus tersebut. Langkah mengelola fitur materi yaitu: yang pertama, klik fitur mode edit pada pojok kanan atas untuk mengaktifkan mode edit untuk melalui pengeditan kursus. Yang kedua, setelah mengaktifkan mode edit, Anda dapat melakukan pengeditan untuk mengubah judul topik. Setelah mengubah judul topik, klik enter untuk menyimpan perubahan yang telah dibuat. Yang ketiga itu, setelah mengubah judul topik, Anda dapat memasukkan materi yang akan diberikan kepada siswa dengan cara klik ikon tambahkan aktivitas atau sumber. Yang keempat, akan muncul beberapa fitur di dalam aktivitas dan sumber. Lalu silakan pilih aktivitas apa yang akan Anda berikan kepada siswa pada pertemuan atau topik yang akan dilakukan. Yang kelima, setelah memiliki aktivitas atau sumber apa yang akan dilakukan, silakan lengkapi data-data untuk membuat aktivitas atau sumber tersebut. Tanda merah merupakan hal yang wajib untuk diisi. Yang keenam, jika telah selesai mengisi semua persyaratan untuk membuat aktivitas dan sumber, silakan klik simpan dan tampilkan. Lalu aktivitas atau sumber yang telah Anda simpan akan tampil di pertemuan atau topik tersebut. Yang ketujuh, lakukan hal yang sama untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika ada merasa kolom topik Anda kurang, Anda dapat mengejar ke bawah dan klik ikon tambahkan bagian, lalu kolom topik baru akan muncul. Bagian C yaitu menjelaskan fitur aktivitas di LMS Moodle. Terdapat beberapa fitur aktivitas pada LMS Moodle, ya, diantaranya yaitu pertama, basis data. Nah, aktivitas basis data atau database di Moodle adalah fitur yang memungkinkan pengajar dan peserta didik untuk membuat, mengelola, dan berbagai koleksi data atau informasi secara terstruktur dalam suatu kursus. Fungsi utamanya yaitu mengumpulkan informasi dari banyak peserta, menyediakan format input data secara seragam. Yang ketiga itu memfasilitasi kolaborasi dalam pengisian data. Yang keempat, membuat katalog atau galeri bersama. Yang kelima, media pengumpulan tugas berbasis data. Yang kedua itu fitur forum. Fitur forum dalam aplikasi Moodle adalah salah satu alat penting yang memungkinkan interaksi antara pengajar dan peserta didik, atau antara peserta didik itu sendiri. Nah, fungsi forum itu yaitu pertama, interaksi dan kolaborasi. Yang kedua itu meningkatkan keterlibatan. Dengan forum, peserta didik dapat lebih terlibat dalam kegiatan belajar secara aktif melalui diskusi. Nah, yang ketiga, fitur yang ketiga, glosarium. Fitur glosarium dalam Moodle
merujuk pada penggunaan aplikasi Glossarium yang digunakan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran di dalam platform Moodle. Nah, fungsi dan tujuan Glorium dalam Moodle yaitu pertama, visualisasi pembelajaran. Glossarium memungkinkan penggunanya untuk membuat diagram, peta konsep, dan representasi visual lainnya yang membantu menyederhanakan dan memvisualisasikan konsep atau materi yang kompleks. Nah, yang kedua itu interaktivitas, yang ketiga itu kolaborasi. Nah, yang bagian 4 fitur H5P. H5P adalah platform open source yang memungkinkan pembuatan konten interaktif berbasis HTML5 tanpa memerlukan keterampilan pemrograman. Fungsi dan manfaat H5P dalam Moodle yaitu pertama, interaksi dan keterlibatan H5P memungkinkan pengajaran yang lebih menarik melalui berbagai jenis konten yang interaktif seperti video interaktif atau kuis yang mengharuskan siswa untuk aktif berpartisipasi. Nah, yang kedua itu meningkatkan pembelajaran berbasis multimedia. Yang keempat itu fleksibilitas dalam penilaian. Yang kelima aksesibilitas. Yang keenam peningkatan pembelajaran mandiri. Yang ketujuh menghemat waktu dalam membuat konten. Nah, fitur kelima yaitu kuis. Aktivitas kuis di Moodle adalah fitur yang digunakan oleh pengajar untuk membuat ujian atau tes online yang berisi soal-soal tertentu sesuai materi pembelajaran. Aktivitas ini memungkinkan siswa mengerjakan soal secara langsung di platform Moodle. Fungsi aktivitas kuis yaitu pertama, menguji pemahaman siswa. Yang kedua itu sebagai latihan atau ujian online. Yang ketiga itu menilai hasil belajar secara otomatis. Yang keempat memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Nah, yang keenam itu fitur lokakarya. Lokakarya merupakan modul unik yang menggabungkan penyerahan tugas peserta didik dengan penilaian sejawat. Artinya, lokakarya sebagai alat untuk penilaian dan umpan balik dari rekan sejawat dengan memungkinkan peserta didik untuk mengevaluasi pekerjaan teman-temannya masing-masing. Nah, yang ketujuh itu fitur paket skor. Skor merupakan singkatan dari Scrabble Content Object Reference Model. Nah, Scrum adalah standar teknis untuk produk perangkat lunak e-learning. Scrum memastikan bahwa konten e-learning dan sistem manajemen pembelajaran atau LMS dapat bekerja sama. Nah, yang ke-8 itu fitur pelajaran. Aktivitas pelajaran pada aplikasi Moodle adalah fitur yang memungkinkan guru membuat latihan bercabang. Latihan ini memberikan materi kepada siswa dan kemudian mengarahkan siswa ke halaman pembelajaran. Materi yang diberikan dapat berupa teks atau multimedia. Nah, yang ke-9 itu fitur pemilihan. Aktivitas pemilihan atau choice di Moodle adalah fitur sederhana yang memungkinkan pengajar membuat pertanyaan atau pernyataan, lalu memberikan beberapa pilihan jawaban kepada peserta didik untuk dipilih salah satu atau beberapa. Fitur ini sering digunakan untuk polling, survei cepat, pemungutan suara, atau pengambilan keputusan di kelas secara online. Fungsi utamanya yaitu satu, mengumpulkan pendapat atau suara siswa. Yang kedua itu mengontrol atau menentukan pilihan siswa terhadap suatu opsi. Yang ketiga itu sebagai absensi online atau pilih hadir atau tidak. Nah, yang keempat itu menentukan kelompok, tugas topik, atau jadwal. Nah, yang kelima itu mengetahui preferensi atau fitur ke-10 yaitu penugasan. Fitur penugasan dalam aplikasi Moodle adalah modul assessment yang memungkinkan dosen memberikan tugas kepada mahasiswa dan mahasiswa mengumpulkan tugas tersebut. Nah, ke-11 itu umpan balik. Fitur umpan balik dalam aplikasi Moodle memungkinkan pengguna untuk membuat survei dan mengumpulkan masukan dari pengguna lain. Fitur ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kursus, pelatih, atau instruktur. Nah, yang ke-12 itu fitur wiki. Fitur wiki pada aplikasi Moodle memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit halaman web secara kolaboratif. Fitur ini dapat digunakan untuk berbagai aktivitas kerja kelompok. Mengelola aktivitas kelas di LMS Moodle. Contoh pengelolaan fitur aktivitas pada LMS Moodle yaitu pertama, basis data. Untuk mengelola basis data, silakan klik ikon basis data, lalu silakan isi nama beserta deskripsi di kolom yang telah disediakan. Nah,
menambahkan beberapa fitur dalam basis data, silakan klik icon pada panah pada jenis fitur apa yang akan Anda tambahkan. Nah, contohnya ketersediaan. Setelah itu akan muncul kolom pengisian terkait fitur yang akan ditambahkan. Lalu silakan diisi berdasarkan keterangannya. Jika telah selesai, silakan klik enter untuk menyimpan. Untuk menampilkan aktivitas ke dalam kursus, silakan klik simpan dan tampilkan. Untuk fitur aktivitas yang lainnya, cara pengelolaan dan cara pengisiannya sama dengan fitur-fitur lainnya. Silakan membuat fitur aktivitas yang ingin dilakukan dengan mengisi apa saja